Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak hebat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Semoga kita diberi kekuatan dan kita lebih mudah memahami materi hari ini. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Selesai. Nah, anak hebat semua, tidak terasa kita telah memasuki pembelajaran 5 pada hari ini. Masih tetap tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah setelah membaca informasi tentang ASEAN, kita diharapkan mampu untuk menuliskan laporan tentang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik dari 2 negara ASEAN dengan tepat. Dan yang kedua adalah setelah menyimak materi ini, kita mampu mendesain patung dengan lebih terampil. Masih ingat pelajaran minggu lalu tentang negara ASEAN, baik ditinjau dari sisi geografis, sosial, budaya, dan politik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang flora, fauna, endemik negara-negara di Asia Tenggara atau negara ASEAN. Ananda hebat semua, Kak Syarif akan menjelaskan materi tentang flora dan fauna yang ada di negara ASEAN. Kondisi geografis yang beragam juga memengaruhi keberagaman flora dan fauna di Asia Tenggara. Tentu kondisi geografis ini sangat mempengaruhi habitat flora dan fauna di suatu daerah. Dan setiap negara memiliki flora fauna endemik. Endemik itu adalah flora fauna yang khusus atau yang habitatnya khusus di daerah tertentu. Flora adalah berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh di suatu wilayah. Sedangkan fauna adalah berbagai jenis hewan yang hidup di suatu wilayah tertentu. Ini terkadang disambung ya, flora dan fauna. Artinya tumbuhan dan hewan. Nah, Kak Syarif akan membacakan sebuah paragraf yang nantinya kita akan simak sama-sama untuk membandingkan kedua negara yang ada di Asia Tenggara. Mari kita sama-sama saksikan atau simak. Thailand memiliki hewan yang bernama owa pileated. Hewan ini tersebar di hutan Thailand. Pileated hidup di atas pohon. Jumlah kera kerdil ini tinggal 32.000. Jadi ini pileated adalah hewan endemik dari Thailand. Dia sejenis kera kecil yang tinggal di sana, yang berdasarkan data ini tinggal 32.000. Lanjut. Bunga Rafflesia hidup di Taman Nasional Bengkulu. Bunga ini mempunyai ukuran diameter bunga hampir mencapai 1 meter. Bunga Rafflesia disebut juga bunga bangkai karena baunya yang sangat kuat. Saat ini bunga bangkai terancam punah karena habitat yang terbatas. Pembangunan yang dilakukan oleh manusia berakibat buruk terhadap habitat tanaman ini. Tanaman dan hewan langka banyak diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.
Indonesia dan negara-negara yang tergabung di ASEAN bekerja sama untuk ikut melestarikan flora dan fauna langka. Negara-negara di Asia Tenggara yang bernaung di bawah ASEAN memiliki kesamaan geografis. Oleh sebab itu, banyak persamaan dari sisi budaya, flora fauna, kegiatan ekonomi, dan politiknya. Kekayaan alam dan budaya negara-negara ASEAN sangat menarik perhatian negara lain. Jadi Kak Syarif sudah membacakan 2 profil negara, yaitu Thailand dan Indonesia. Ananda hebat semua, bisa memilih negara yang lain, mencari sumber referensi yang lain selain dari 2 negara tersebut. Nah, sekarang mari kita merangkum dari informasi yang telah kita dapatkan. Informasi yang lengkap dari kedua negara itu meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Ananda semua bisa menuliskan di sini di buku tulisnya. Pilih 2 negara untuk Ananda hebat semua ceritakan di sini, meliputi kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politiknya. Nah, untuk materi selanjutnya ada materi membuat pameran karya seni patung. Meskipun masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, materinya seperti ini. Namun kita belum bisa melaksanakan secara langsung, namun kita pahami materinya bahwa pameran itu merupakan pertunjukan untuk hasil karya berupa barang, produksi perorangan atau per kelompok. Jadi karya yang telah Ananda selesaikan, masih ingat patung yang kemarin, itu kita akan finalkan untuk ditampilkan atau ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitar lingkungan kita. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan karya kita kepada orang lain. Nah, pada kesempatan ini Kak Syarif berharap patung yang telah dibuat itu dirancang bisa lebih didesain lebih menarik lagi agar mempunyai nilai-nilai estetika, nilai-nilai estetis yang dapat menjadi pengalaman bagi kita dalam merancang produk-produk di lain waktu, di lain kesempatan, atau di masa-masa mendatang. Jadi, Anda sekalian, patung yang telah dibuat itu silahkan difinalkan, dicat biar lebih menarik. Nantinya akan dikumpul dan akan kita tampilkan ketika kondisi sudah stabil. Dan itu akan menjadi penilaian bagi guru Ananda untuk menjadi portofolio hasil karya buat Ananda semua. Demikian materi singkat yang Kak Syarif bisa bawakan pada kesempatan kali ini. Semoga Ananda lebih semangat, lebih termotivasi lagi dalam belajar. Dan Kak Syarif mengakhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ananda hebat semua.